Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu tetap sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Pada bab 1, kita akan mempelajari 5 subbab. Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Kemudian, informasi penting dalam teks deskripsi. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang keempat, penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Kemudian, penyusunan teks deskripsi. Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan jenis teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik pembicaraan atau pembahasan kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu, kemudian melibatkan kesan indera, gambaran objek jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri hal atau gambaran yang ada di teks tersebut. Yang keempat, menggunakan bahasa baku atau bahasa ilmiah. Yang kelima, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Jenis teks deskripsi ada 3. Yang pertama, spasial, kemudian subjektif, kemudian objektif. Spasial atau tempat didasarkan atas ruang dan waktu. Sedangkan subjektif berisi tafsiran, kesan, perasaan, pendapat penulis. Sedangkan objektif berisi tentang hal yang benar-benar nyata terjadi dalam deskripsi. Informasi penting dalam teks deskripsi. Untuk mendapatkan informasi di dalam teks deskripsi, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Selanjutnya, tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi, kemudian klasifikasi, dan deskripsi bagian. Identifikasi berisi ciri, benda, atau tanda, dan sebagainya yang ada di dalam teks tersebut. Klasifikasi berisi tentang pengelompokan menurut jenis, kelompok, dan sebagainya. Sedangkan deskripsi bagian berisi tentang gambaran-gambaran bagian yang ada dalam teks tersebut. Kemudian saya akan memberikan contoh tentang identifikasi. Badak bercula 1 adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Seperti namanya, keunikan badak ini adalah culanya yang tunggal. Binatang berkaki 4 ini juga merupakan hewan yang dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. Nah, dalam teks ini berisi identifikasi bahwa badak merupakan salah satu hewan di Indonesia. Kemudian contoh klasifikasi. Binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Tepat di atas moncongnya ada cula atau tanduk yang meliuk tajam. Sementara itu, kuping lebarnya berada di bagian belakang kepala dan nyaris berada di bagian leher atau pundaknya. Nah, itu merupakan klasifikasi bahwa dalam teks ini badak diklasifikasikan sebagai hewan yang besar, kemudian bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar.
Kemudian, contoh deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini berisi tentang bagian penjelasan tentang salah satu klasifikasi. Misalkan dalam klasifikasi badannya, deskripsi ini menjelaskan tentang badan badak. Contohnya sebagai berikut. Badannya besar dan berotot. Bahkan diketahui bahwa badak berjumlah 1 adalah hewan terbesar di Pulau Jawa. Bayangkan saja, beratnya bisa mencapai 1,5 ton. Dalam deskripsi bagian ini hanya menjelaskan bagian-bagian tertentu saja. Misalkan ada bagian badan, kepala, ekor, dan sebagainya. Nah, dalam deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian dari klasifikasi yang ada di contoh sebelumnya. Kebahasaan dalam teks deskripsi berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi lebih konkret. Kebahasaan berikutnya, kalimat menggunakan serapan panca indera. Kebahasaan lain yang ada di teks deskripsi, pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Kebahasaan lainnya, penggunaan kata berimbuhan, kemudian penggunaan kata sinonim, penggunaan kata depan, dan huruf kapital. Penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca bisa disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Penyampaian teks deskripsi secara lisan bisa dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Yang ketiga, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Langkah keempat, hindari kata-kata yang mengandung unsur sara untuk mendeskripsikan objek. Langkah yang kelima, gunakan kalimat yang mudah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, sampaikan deskripsi objek secara berurutan atau secara runtut. Penyampaian isi teks deskripsi secara lisan bisa mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, catat dan kumpulkan informasi penting. Yang ketiga, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Yang keempat, tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan yang keenam, perhatikan penggunaan EBI atau ejaan bahasa Indonesia dan kosakata bahasa yang baku. Kemudian, untuk menyusun teks deskripsi dan menyunting, kita akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan topik, kemudian menentukan tujuan penulisan, mengumpulkan informasi atau bahan, membuat kerangka tulisan, mengembangkan kerangka tulisan, kemudian menentukan judulnya. Untuk menyunting teks deskripsi, kita harus menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Bahasa dalam artian menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Kemudian, langkah menyunting selanjutnya adalah merencanakan dan mengarahkan penerbitan, seperti surat kabar ataupun majalah. Yang ketiga, kita harus menyusun atau merakit dengan cara memotong-motong atau memasang kembali kalimat-kalimat atau kata yang tidak sesuai dengan ejaan, kemudian kita ubah menjadi ejaan yang benar sesuai ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekian informasi yang bisa Bapak sampaikan terkait materi pembelajaran teks deskripsi. Nah, untuk merefleksi materi yang telah disampaikan, silakan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut pendapat Anda, apa itu teks deskripsi dan bagaimana strukturnya?
Kemudian yang kedua, langkah-langkah penyusun teks deskripsi. Yang ketiga, bagaimanakah kebahasaan teks deskripsi? Yang keempat, bagaimanakah cara penyampaian teks deskripsi secara lisan? Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimanakah cara penyampaian teks deskripsi secara tertulis? Silakan jawab pertanyaan tersebut untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang teks deskripsi. Sekian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Ingat, silakan like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, komen di kolom komentar di bawah video ini. Kemudian yang terakhir, ingat klik subscribe untuk selalu mendapatkan informasi terbaru terkait materi pembelajaran bahasa Indonesia.